Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat boleh kembali mengandungkan firman Tuhan. Sebelumnya kami ajak Bapak Ibu berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat atas penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami hendak mengandungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi firman-Mu ini dipegang hidup kami Tuhan, biar kami ikut selalu di dalam firman-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Dalam Tuhan Yesus semua segala doa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian, tidak terasa waktu bergulir terus setiap hari, terus berjalan. Sekarang kita sudah di bulan Mei, ya, pertengahan tahun 2022. Ini saudara, kita hidup ada waktunya yang diberi Tuhan, dan yang diberikan Tuhan satu hari 24 jam Bapak Ibu ya. Nah, tidak bisa kalau saya bekerja banyak kerjaan Tuhan ditunda satu hari 30 jam, tidak bisa. Satu hari 24 jam. Bagaimana pekerjaan saya banyak? Bagaimana untuk ini, untuk itu? Tapi Tuhan mengatakan 24 jam cukuplah waktu itu, saudara. Biar kita menggunakan waktu kita dari muda sampai tua itu dengan yang cukup efektif dan cukup efisien, saudara ya. Apa yang kita kerjakan, saudara? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, saudara sekalian, biar kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan seefisien mungkin ya. Kita bekerja dengan baik, bekerja dengan serius, dengan sepenuh hati sebelum kita kehabisan waktu. Sudah, bukan itu saja. Mazmur mengatakan, Mazmur 90, masa hidup manusia 70 tahun rata-rata, kalau kuat 80 tahun. Ya sudah, jadi kita punya batas umur itu sudah sekalian. Jadi saudara, kita itu harus menggunakan waktu seefisien mungkin ya. Jadi apa yang kita buat dengan waktu yang sisa, yang kita hidup sisa ini, apa yang kita buat? Apa kita hanya membuang-buang waktu untuk tidak berguna? Saudara, seseorang yang memperhitungkan waktu dengan baik ya, dia akan berhasil ya. Dan apa yang kita buat sekarang ini dalam waktu yang ada itu menentukan masa hidup kita ya. Ada orang bermalas-malasan, buang-buang waktunya, kehidupannya susah. Tapi orang rajin menggunakan waktunya untuk efisien ya, untuk bekerja, untuk belajar, untuk beribadah yang baik, untuk pelayanan ya, untuk berkarya, digunakan dengan sungguh-sungguh, maka orang itu akan berhasil. Diinvestasikan waktunya itu, digunakan dengan sungguh-sungguh. Masa depan seseorang itu yaitu merupakan milik orang-orang yang menghargai waktu pada saat sekarang. Jadi sudah, masa depan seseorang itu ditentukan oleh menghargainya waktu yang dilakukan hari ini. Jadi yang kita lakukan hari ini, apa saja, itu menentukan masa depan saudara dan saya. Jadi kita biarkan waktu kita sungguh-sungguh, apa yang kita punya tugas, apa yang kita kerjakan dengan benar-benar, dengan mohon pimpinan Tuhan saja ya. Karena waktu tidak bisa balik sudah. Oh, pun selesai. Tidak dibalik waktu, tidak betul, waktu berjalan sudah ya. Sudah, jadi kita harus menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, mempengaruhi kualitas hidup kita. Waktu mempengaruhi kualitas hidup kita yang akan datang ya sudah ya. Ada orang yang rajin, mulai kerja rajin, dia rajin belajar, rajin bekerja, rajin berusaha, rajin melayani, hidup tertata dengan baik.
dan pasti akan diberkati Tuhan. Tapi waktu yang digunakan berfoya-foya yang tidak gunanya dibuang-buang setelah besar, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi tidak bisa kembali belajar lagi, sudah tahu tua. Ya sudah, digunakan waktu yang sebaik-baiknya. Daud sudah, dia bekerja mulai kecil sebagai gembala domba. Dia bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dan dia akhirnya berperang ikut kerajaan Israel, ikut Saul, ya, berperang melawan Goliat. Dia berperang dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, dan dari kemenangan. Setelah berperang lawan musuh-musuhnya, bangsa-bangsa yang musuh Israel, Filistin, Amalek, tapi Daud selalu menang karena dia menggunakan waktu yang sungguh-sungguh, dan Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Maka Daud diberkati setiap kali dikerjakan berhasil, sudah sekalian. Luar biasa. Biar kita memakai waktu kita yang baik, ya, pasti Bapak Ibu berhasil. Ya, Tuhan menolong kita untuk bisa menghargai waktu yang ada. Jangan disia-siakan waktu ini, biar kita lakukan benar-benar kita apa yang sudah punya tugas sekarang ini. Masih muda, sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan jujur dan tangguh Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Ya sudah, pasti semua berhasil untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Bukan waktu ini kita waktu-waktu yang bersantai-santai, tapi waktu kita yang sungguh-sungguh digunakan untuk bekerja, melayani, beribadah, dan semuanya. Maka saya percaya Bapak Ibu kan berhasil di dalam keluarganya, di dalam sekolahnya, dalam kesehatannya, di dalam kehidupan ekonominya. Pasti Tuhan memberkati karena kita menggunakan waktu yang betul-betul efektif, betul-betul untuk hal yang positif dan melayani Tuhan. Saudara, biar kita tidak kecewa di hari tuanya. Sudah kadang tua tidak bisa buat ini dan itu. Tapi waktu muda, gunakan waktu sebaik-baiknya. Pasti sukses kan, Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya percaya orang-orang ini mengingatkan kita biar kita tidak membawa waktu kita, melakukan waktu kita untuk hal yang positif, bekerja, belajar, melayani, dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini, mengajar kami Tuhan untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Kadang-kadang kami sia-siakan waktu Tuhan percuma. Tuhan ampuni kami Tuhan. Sadarkan kami supaya kami tiap hari memakai waktu kami untuk hal yang positif, untuk belajar, bekerja, dan memuliakan Tuhan saja. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh Kudus, pimpin kami Tuhan, ajar kami rajin memuliakan nama-Mu, bekerja dan belajar. Dan Tuhan Yesus, segala doa ini berkati semua mendengar pada pagi hari ini Tuhan, berselalu menggunakan waktu yang indah, dan nama Tuhan dipermuliakan akan diberkati semua pendengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus, segala doa ini, haleluya, amin.